Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini ya. Jadi ini saya akan memaparkan, menginformasikan mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Ini sangat penting sekali, sangat penting sekali ya. Jadi untuk di sekolah kita ini bagaimana menumbuhkan budaya positif. Sudah kenal dengan saya? Sudah. Ya, itu nama saya Sumardi Sarinon. Kebetulan saya calon gubernur angkatan 11 Kabupaten Sanggau. Nah, untuk kesepakatan kita, jadi kesepakatannya nanti ada kesepakatan juga. Apa itu kesepakatan kelas, ya, keyakinan kelas. Ya. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Ya. Kalau kepada orang yang lebih tua itu menghormati, kalau kepada orang yang lebih muda itu menghargai. Kemudian, nah ini nanti ada yang namanya kebutuhan dasar. Kita itu perlu makan minum. Jadi boleh makan minum asalkan tenang ya. Jangan komplain, oh ini masakannya kurang ini kurang itu. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Jadi seperti biasa kalau ada orang yang sedang memaparkan sesuatu, jadi pendengar yang baik. Saya yakin Bapak Ibu semua ya, ini baik semua ya. Siap. Ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan kesepakatan kita. Jadi kesepakatan itu berarti kita semua menyepakati ya, bukan dari saya saja. Ada? Ya. Jadi silakan kalau mau izin keluar dan keperluan dan seterusnya boleh ya. Jadi izin. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ada suaranya nggak apa-apa ya. Nah, ini adalah video situasi terkini di SMA Negeri 1 Bedue. Ada yang kenal dengan beliau? Ada. Mama saya. Jadi ini adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Bedue yang sudah memulai budaya positif. Nah, itu apa namanya, menyalami. Ini mau yang ke lebih tua atau yang lebih muda, bukan disalami semua. Salah satu budaya positif. Ini tapi bukan di sekolah kita ya, sih ya, gambarnya saya punya. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, kemudian kebiasaan ya, yang mendukung murid untuk berkembang. Ini di sekolah ini ya ada namanya budaya. Budaya inilah ya yang akan berperan dalam untuk mengembangkan murid seperti itu. Dengan adanya budaya positif, maka sekolah akan menjadi aman, suasananya nyaman, ya, kemudian bisa berkolaborasi dengan baik. Ini ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Masih aman. Masih aman ya? Lanjut. Aman. Lanjut. Nah, ini untuk budaya positif banyak hal yang akan kita pelajari. Ini mau semuanya apa enggak? Semuanya apa tidak? Semuanya. Semua sikap padat dan jelas. Ya. Semuanya itu ada 8 ya di situ ya. Nah, 8 kita mulai dari perubahan paradigma. Nah, ada yang tahu itu foto siapa? Ki Hajar Dewantara. Suwardi Suryaningrat. Ya,
nama Iya. Bupati Surya ingat ya. Iya. Ki Hajar Dewantara ini adalah salah satu pahlawan nasional ya di Indonesia, pahlawan dalam bidang pendidikan. Ya. Jadi menurut beliau nih, ya, pendidikan itu adalah ya bagaimana memenuhi kebutuhan murid seperti itu. Ya, maka kalau kita sudah pernah belajar, pernah dilatih mengenai pembelajaran berdiferensiasi, ya, bahwa kebutuhan murid itu beda-beda, gaya belajar murid itu beda-beda, ya. Nah, minat belajar juga beda-beda. Maka tugas kita sebagai pendidik ya itu melayani. Maka ada dari Ki Hajar ini bahwa pendidikan itu menghamba pada murid. Ya. Menghamba di sini bukan artinya menyembah, bukan ya. Menghamba di sini artinya melayani apa yang dibutuhkan murid itu. Yang dibutuhkan tentunya yang kaitannya dengan belajar, mungkin kebutuhan belajarnya, gaya belajarnya dan sebagainya. Nah, ini adalah paradigma baru karena kita terkait dengan kurikulum merdeka, maka ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi siswa itu diharapkan memiliki profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua kan dalam dimensi. Ya, ada bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, kebinekaan global, ya. Seterusnya ada kreatif, mandiri, gotong royong, ya semua ada. Oke, lanjut. Ada operatornya begini. Disiplin positif. Apa itu sih disiplin positif? Apa sih bedanya dengan disiplin biasanya gitu loh? Apa sih bedanya? Kalau disiplin itu apa? Ada yang tahu disiplin itu apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu disiplin dulu, belum ada positifnya. Belajar. Disiplin itu artinya taat. Patuh. Ya. Jadi, oke, nggak apa-apa ya. Disiplin. Kalau kata disiplin itu sudah sering, bahkan dari sejak kita sekolah sampai kita di sekolah lagi kita mengajar ya. Nah, jadi dulu disiplin itu tidak akan hilang, pasti ada. Ya. Mungkin ada yang taat. Nah, kenapa kok di sini sekarang ada disiplin positif? Apa bedanya dengan disiplin yang dulu-dulu? Kan seperti itu. Nah, kalau ada disiplin positif, apakah ada disiplin yang negatif? Enggak ada. Nah, mungkin ada. Ya, kira-kira dulu lah ya. Kira-kira apa bedanya dengan disiplin positif misalnya? Atau disiplin positif itu lebih apa gitu misalnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, itu ada saya kasih warna merah ya. Nah, di sini ada penguatannya atau ya lebih fokus tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu benar-benar dari diri sendiri, bukan karena paksaan. Nah, itu bedanya seperti itu. Jadi bagaimana kita nanti mau mendisiplinkan murid, mendisiplinkan siswa itu dia dari hatinya ya, dari hatinya, bukan karena kita paksa. Seperti itu. Ya. Mungkin berangkat tepat waktu misalnya atau datang tepat waktu misalnya. Ya. Jangan sampai karena ada sesuatu, karena takut dihukum atau takut lain, diancam ini itu yang lalu ya, kalau diancam maksudnya itu yang lalu. Kalau sekarang, nah bagaimana caranya dari hati? Oke. Nah, kemudian teori motivasi. Motivasi ada 2. Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Nah, tuh.
Jadi motivasi itu kalau menurut dosen ini ada 3 ya, ada 3. Yang 2 itu ekstrinsik, yang 1 itu intrinsik. Ekstrinsik itu berarti dari luar. Kalau Dari dalam. Kira-kira yang lebih bagus yang mana? Dari dalam. Walaupun 1 tapi lebih bagus. Itu kan 2 dari 1 ya. Yang dari luar itu misalnya ingin mendapat penghargaan. Kemudian takut hukuman, takut dihukum. Itu berarti dari luar, dari pihak lain. Kalau dari dalam, ya, nah itu ada menghargai diri sendiri, ya, dengan nilai yang dipercaya. Ya. Bahwa yang namanya tepat waktu itu sesuatu yang bagus, nah seperti itu. Itu berarti menghargai diri sendiri. Oke, nah lanjut. Oke, sebelum lanjut, nah, ya kita senam dulu. Ya, senang apa senang? Oh, senang. Oke, silakan Bapak Ibu berdiri berpasangan. Nah, semayakan pasangannya dengan saya aja lah. Berpasangan ya. Ada yang punya pasangan? Ada. Saya dengan Pak Irfan. Ya. Bella. Agak apa namanya? Cari ruang yang agak lebar, jangan dengan meja yang belakang, ada ke belakang yang. Nah, pasangan tadi ya tadi Pak. Pak Irfan Sama Neta. Saya sama Eki. Pak Irfan tolong di Video ini ya. Kapan video? Nah, Boleh kan belakangnya Pak? Hah? Boleh kan belakangnya? Boleh di belakang itu. Nah, boleh. Nah, 15. Pak Irfan tolong sini sama saya pasangannya. Kapan yang Mbak itu? Pas ya pasangannya ya. Bu, tahu ada pasangannya Kak? Ya. Oh, pasangannya itu kasihan ditinggalkan lagi sayang-sayangnya ya. Oke. Ya, jadi yang pertama kita ini nggak ada di situ ya, nggak usah lihat. Ya kan baca. Nanti misalnya nanti. Nanti tidak ada di situ. Yang pertama, silakan tatap pasangan. Ya, tatap. Kemudian tersenyum selama 30 detik. Nah, senyum. Lewat tadi yang Oke, sudah. Ya. Belum ada lagi. Masih berhadapan. Oke. Nah, sekarang ini sambil nyanyi ya. Nyanyi. Ya. Nah, sambil nyanyi. Nih, nyanyian begini. Aku dan kamu selalu berkaca pinggang. Kaca pinggang kan? dan kamu selalu berkaca pinggang. Nah, kalau habis itu bilangnya gitu. Terserah. Bagusnya kanan gini ya. Nah, nanti mau yang gitu ya. Aku dan kamu, yuk kita ulang mulai ya. Ya. Oh, belum. Nah, itu jangan itu. Pegang meja kan sakit. Ya, yuk. Kita mulai. Aku dan kamu selalu berkaca pinggang. Berkaca pinggangnya baru digoyang. Ya terserah. Oh, terserah goyang ya, Bapak. Yang penting, ada lagunya. Lanjut. Aku dan kamu selalu berkaca pinggang. Tadi udah ya. Ganti lirik. Tadi udah berkaca pinggang udah. Ya. Nah, aku dan kamu lalu bertepuk tangan.
Aku dan kamu. Tadi yang pertama berkaca pinggang, lalu berikutnya bertepuk tangan. Selanjutnya, bentar, jangan mikir dulu. Salaman ya. Berjabat tangan. Cepat kan saya. Dan kamu lalu berjabat tangan. Aku dan kamu berpelukan. Apa tadi? Berkaca pinggang, bertepuk tangan, berjabat tangan. Yang tiga ya. Siapa? Oh, Abi berpelukan sama kakak manja ya. Satu, dua, tiga. Aku dan kamu selalu berkaca pinggang. Aku dan kamu selalu bertepuk tangan. Oh, ha tadi ya, ha ya. Ulang ya. Aku dan kamu selalu berkaca pinggang. Aku dan kamu selalu bertepuk tangan. Aku dan kamu selalu berjabat tangan. Aku dan kamu bertepuk tangan. Oke, kita ya, cukup ya. Nah, kita lanjutkan. Ya. Ini sininya. Nah, ini kita tebak-tebakan. Ini bukan tebak-tebakan, sebenarnya pikir nih. Pikir nih. Mumpung masih pagi, masih segar, nah kita mikir. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Jadi pilihannya ada dua, ya. Yang pertama, jadi ceritanya nih ada anak mau coret-coret meja nih. Kemudian anak itu disuruh untuk membersihkan meja yang dicoret-coret tadi. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Kemudian yang kedua, lari keliling lapangan karena terlambat ke sekolah. Misalnya Hukuman. Hukuman. Ya, biasanya nih. Kemudian sebelum mereka istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang, tertinggal masuknya itu terlambat. Nah, nanti istirahat tambahkan sendiri ya 10 menit. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi. Yang nomor tiga tapi dibaca. Nomor 3. Konsekuensi. Konsekuensi karena terlambat datang. Yang terakhir Yang terakhir berdiri di depan kelas karena ribut. Hukuman. Aman. Tadi sudah tahu kan bedanya hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaannya? Kalau Begini. hukuman itu langsung dicetus oleh yang memberi hukuman, jadi tidak ada konfirmasi kepada siswanya. Ya, langsung hukum. Ya langsung hukum tanpa bertanya dulu. Nah, Kalau konsekuensi ini itu dari adanya kesepakatan. Jadi Ya. sebelum kita melaksanakan hukuman kita ada kesepakatan dulu. Ya. Ya dari kesepakatan itu jadi ada konsekuensinya.
Jadi tidak ada paksaan, sudah disepakati bersama. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Tini. Jadi kalau hukuman itu satu arah ya, terserah yang mau memberi hukuman, ya terserah. Datang terlambat, silakan lari lapangan, keliling lapangan. Tapi kalau konsekuensi, ya konsekuensi itu masih ada hubungan, ada relevansinya dengan kesalahan yang diperbuat. Ya, misalnya tadi karena terlambat 10 menit, ya konsekuensinya nambah 10 menit di belakang di pas jam istirahat, itu namanya konsekuensi. Ya, itu salah satu perbedaan yang dasar antara hukuman dan konsekuensi. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini ya perbedaan. Nah, sekarang ada istilah baru lagi namanya restitusi. Ini mungkin istilah yang baru, hukuman konsekuensi sudah sering ya kan. Nah, ada restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, ini perbedaannya ada dua hal ya. Nah, sebenarnya banyak sekali tapi tidak saya tuliskan semuanya. Kalau hukuman itu tidak terencana, tadi yang saya bilang ya terserah yang mengasih hukuman. Ya, tiba-tiba ada anak datang terlambat langsung suruh push up, ada anak datang terlambat langsung suruh lari keliling lapangan misalnya. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu sudah terencana, kan sudah ada kesepakatan, oh nanti kalau ada yang terlambat harus begini. Nah, kemudian kalau restitusi, nah di sini bedanya kalau restitusi itu kalau sudah melakukan kesalahan ya, kita itu memberi kesempatan ya, menciptakan kondisi untuk murid memperbaiki kesalahan. Jadi yang yang mau berubah itu dia, seperti itu. Jadi bukan kita yang nyuruh kamu harus gini, kamu harus gitu. Nah, itu tidak ya. Ya cuma kita ada istilahnya mengarahkan. Kemudian murid akan tersakiti kalau hukuman. Ya. Orang datang terlambat, dihukum, lari keliling lapangan pas. Nah, kali kalau pas hari panas ya, cuacanya terik misalnya. Ya. Kemudian kalau konsekuensi murid itu tidak nyaman, kemudian kalau restitusi murid akan mendapat penguasaan. Ya, nanti ada contohnya di bagian terakhir itu juga restitusi. Nah, kemudian ini adalah keyakinan kelas. Oh, ya, kalau di kelas ya keyakinan kelas. Kalau di sekolah keyakinan sekolah. Nah, mungkin ada istilah lain kesepakatan. Ya. Apa sih? Kemudian kalau dulu itu ada namanya peraturan di kelas, peraturan di sekolah. Kalau sekarang ya ganti ya kesepakatan atau keyakinan. Nah, mengapa kok harus diganti? Kok tidak peraturan? Kalau dulu peraturan, kalau sekarang keyakinan atau kesepakatan. Ya, itu mengapa? Ada yang bisa jawab? Pak Ibu, silakan berpendapat. Oke, Bu Pauline. Gantian. Gantian. Nanti Eta. Ya. Ada Eta jalan dulu kan gitu. Ya, aku Pauline dulu. Kalau yang pertama tadi adalah lupa saya tadi. Peraturan ya Pak ya. Nah, dulu peraturan ya, sekarang keyakinan. Menjadi keyakinan sekarang. Kalau peraturan itu sifatnya memaksa. Ya, memaksa sehingga mengakibatkan luka batin. Luka batin. Ya, dia terpaksa bukan kesadaran. Sedangkan kalau keyakinan itu berdasarkan kesepakatan. Ya, kalau peraturan tadi itu bisa timbul dari satu pihak saja. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama-sama, ya hasil rembuk bersama-sama sehingga harapannya menimbulkan kesadaran ya dari setiap anggota di dalam kelas itu
perbedaan antara atau mengapa berubah sehingga peraturan kesepakatan tadi ya, seperti kata Ki Hajar Dewantara itu tidak apa ya, tidak mendidik ya, tidak mendisiplinkan siswa, tidak ada perubahan terhadap siswanya gitu ya. Itu saja sih. Oke. Tepuk tangan untuk Bu Pauline. Mungkin ada yang mau menambahkan? Bu Neta mungkin? Sama tadi Pak. Ayo dia. Sama kamu Rajo nih. Sama. Kalau sama apa yang sama? Sama tadi peraturan itu kan dibuat dari satu pihak saja ya, Ya. pihaknya disepakati. Ya. Jadi kalau peraturan tadi mungkin ada yang terpaksa tadi, jadi Ya. tersakiti. Ya. Nah, namanya kalau jangan dipaksa itu ada Nah, tidak saya. Pak ya. Itulah sama sih. Oke, tepuk tangan untuk Bu Neta. Ya. Nah, lagi yang lain? Bu Nelly mungkin? Sama juga. Sama. Ya, jadi Setuju. bisa saya simpulkan nih, ya. Jadi memang kalau peraturan itu satu arah, ya, berarti dari atas ke bawah tok. Nah, seperti itu. Kemudian, ya, karena peraturan tadi tidak disepakati, akhirnya apa? Ya terpaksa. Kalau sudah terpaksa, artinya apa? Melakukan sesuatu ya Pelanggaran. tidak dari hati, ya, seperti itu. Ya, jadi kita itu kalau melakukan sesuatu ya memang harus dari hati ya, jangan karena adanya paksaan, kemudian jangan karena adanya misalnya ada penghargaan. Nanti akan kita bahas kenapa kok kalau penghargaan kemudian ya hukuman itu malah justru tidak baik ya. Misalnya kita ke anak-anak, nanti yang bisa jawab nanti saya kasih permen misalnya. Misalnya nih, oke saya kasih duit misalnya, ya. Itu sebenarnya tidak baik. Tidak baik. Kenapa? Karena tadi kita kembali lagi ke motivasi tadi, ada ekstrinsik, ada intrinsik tadi. Yang bagus kan yang intrinsik, ya. Kalau ada permen, ada duit itu berarti ekstrinsik, adanya imbalan atau penghargaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau sharing itu apa sharing? Bukan sering. Berbagi. Kalau Ya. Saya Pak, Ya. ini berdasar apa imbalan tadi Pak, Ya. berkaitan dengan imbalan. Saya pernah ini supervisi oleh pengawas, ya. Kenapa ibu supaya suasana kelasnya itu hidup katanya? Kenapa ibu tidak melakukan pemberian hadiah? Misalkan tadi, ya siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu akan diberikan hadiah, misalnya coklat seperti itu. Itu salah satu untuk memotivasi siswa katanya belajar. Nah itu. Tapi saya bilang itu tidak cocok Bu, karena apa? Itu ibaratnya dia termotivasi karena ada imbalan. Tidak apa-apa dia bilang. Pengawasnya ini bilang tidak apa-apa. Lalu bertekaan. Ya karena posisi saya guru dan itu adalah pengawas ya. Iya kan Iya, saja seperti itu. Ya. Nah, kalau beliau dengar sekarang ini bagaimana ya Pak ya? Itu saja sih Pak. Itu saja sih. Ya, kenal sewaktu ibu masih honor dulu kan? Enggak, kita di sini. Dari sini. Kalau tadi benarkan ya. Itu dia. Nah ya Bu. Iya, Pak. Oke. Langsung saja saya jawab dulu ya. Boleh. Biar ada pertanyaan. Kalau udah lama takutnya lupa. Ya. Jadi ya memang ya, karena sama seperti tadi ada peraturan, ada keyakinan kan berubah ya. Maka jika ada perubahan ya paradigma tadi ya, termasuk juga dalam hal apa namanya? Kalau dulu itu ada istilahnya reward and punishment. Ya. Reward itu ya penghargaan, punishment itu hukuman kan seperti itu kalau dulu.
memang ada seperti itu. Ya, kita diajari seperti itu. Oleh siapapun, oleh dosen kita waktu kita kuliah misalnya, ya, kemudian oleh pengawas tadi, misalnya waktu supervisi tadi. Nah, sekarang ini berubah. Sekarang ini berubah. Memang saya yakin itu istilahnya orang-orang lama kan seperti itu. Orang-orang lama ya. Nah, tanda kutip ya, tanda kutip. Ya. Karena apa? Belum tahu adanya paradigma. Paradigma. Ya. Kenapa? Karena di dalam kalau program CGP ini kan adanya itu setelah wabah corona itu ya, berarti paling tidak 2020 ke sini. Nah, mungkin yang Ibu Pau tadi alami tadi itu mungkin sebelumnya, betul ya Bu? Nah, mungkin sebelum corona itu mas saya. Sudah corona? Sudah corona. Di sini ya? Iya. Nah, mungkin karena itu belum dapat materi atau mendapat ilmu tentang tadi paradigma, perubahan paradigma tadi ya, seperti itu. Karena gini ya, betul tadi memang kalau kita kasih itu nanti motivasinya. Tapi gini pertanyaannya, itu satu kali, apakah pertemuan berikutnya harus seperti itu lagi? Nah, kan artinya apa? Artinya tidak permanen dan tidak menetap begitu ya. Nah, jadi kalau tidak dikasih coklat, kalau tidak ada iming-iming coklat, tidak ngerjakan kan seperti itu. Kemudian kan masa semua guru harus ngiming-ngimingi coklat? Yang suka sih yang jualan coklat, ya. Nah, karena laris kan, laku. Ya, masa semua guru harus ngiming-ngiming. Kemudian masa setiap kita masuk kelas misalnya, kalau saya ngajarnya ini mungkin hanya 7 kelas atau berapa ya. Nah, harus bawa coklat terus 7 tiap hari misalnya. Nah, kan tidak mungkin juga seperti itu. Yang jelas kalau ada iming-iming tadi karena mengharapkan imbalan atau penghargaan tadi, itu istilahnya tidak permanen ya, hanya sementara ya. Dan itu artinya apa? Tidak berkelanjutan. Nanti ini dikhawatirkan begini, ketika nanti kerja, karena itu kerja lulus sekolah kan, lulus SMA kemudian kerja, ya di tempat kerjanya juga seperti itu. Kalau tidak ada iming-iming, tidak akan jalan itu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu artinya apa? Ya, istilahnya itu membunuh karakter tapi pelan-pelan. Sekarang kita memberi, ya sama seperti kita kalau memanjakan anak. Memanjakan anak itu. Nah, mungkin nanti ke depan yang kita kena masalah itu ke depan nanti. Bukan hari ini kita ngasih iming-iming tadi itu tidak masalah, tapi ke depan entah 5 tahun 10 tahun lagi itu baru kita kena. Seperti memanjakan anak. Mungkin ada yang bisa membantu saya menambahin. Oh, mau bertanya? Ya, jadi sudah cukup ya Bu ya? Iya Pak. Oh, sudah cukup. Nambah porsi katanya. Oh, Bu Nelly, silakan Nelly. Ya baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi dari kemarin ini sebenarnya ada pertanyaan yang masih tanyakan. Merujuk dari pertanyaan Bu Korea tadi Pak. Ya. Jadi kira-kira nih Pak, kita yang sharing kan ya, Ya. gimana caranya agar kita bisa menumbuhkan disiplin positif terhadap peserta didik agar tidak berlaku lagi ujian dan hukuman. Ya. Ya, kemudian kita kasih peserta didik melakukan sesuatu kan, tidak perlu kita lakukan, tidak perlu lagi kita berikan hukuman, tapi supaya mereka gimana cara memberikan rasa disiplin positif terhadap peserta didik supaya dengan sukarela melakukan Oke. Sudah? Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Nelly. Ya. Jadi pertanyaan Bu Nelly tadi bagaimana cara menumbuhkan disiplin positif itu ya, karena tadi tanpa adanya imbalan ya, tadi tanpa adanya hukuman dan seperti itu. Jadi kembali lagi istilahnya kita itu menyentuh hati murid. Ya kan? Dari tadi kan saya bilang dari hati ya. Nah, jadi kita ini ya mungkin dulu bilang di awal belajar gitu ya. Nah, menjelaskan bagaimana supaya segala sesuatu itu ya itu
sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dan nilai kebajikan universal kalau bahasa kerennya itu, ya. Misalnya, ya, kita menghargai orang, ya, kita menghormati orang, ya, kita menghargai waktu. Misalnya, menghormati waktu tidak ada ya, menghargai waktu ada. Nah, jadi kita terangkan dulu. Misalnya nih ya contoh, yang datang terlambat aja misalnya, ya, untuk kasus datang terlambat. Kita ngomong sama murid-murid sama anak-anak itu, misalnya kalau kalian terlambat 5 menit, kerugiannya apa? Misalnya seperti itu, ya. Kerugiannya apa? Dengan harapan apa? Kalau dia tahu kerugiannya, maka dia tidak akan terlambat seperti itu. Jadi dia tahu sendiri gitu ya, bukan kita yang ngasih tahu. Kemudian misalnya konsekuensi tadi, ya bukan kita yang ngasih tahu konsekuensinya. Jadi mereka itu tahu sendiri. Kalau mereka tahu sendiri akan sadar sendiri. Nah, kalau akan sadar sendiri, ya insya Allah ya tidak akan berbuat. Tuh, mungkin ada yang mau menambahi, membantu saya menambahi. Cukup. Jadi intinya kembali lagi kita menyentuh hati murid. Menyentuh hati murid ya, dalam tanda petik ya. Nah, itu kata kiasan ya. Bagaimana ya supaya saya tidak terpaksa, apa-apa itu jangan terpaksa dan seperti itu. Nah, karena apa, kita kembali lagi bahwa teori motivasi itu semuanya itu sebenarnya awalnya itu manusia itu termotivasi secara intrinsik. Intrinsik, tapi lama kelamaan motivasinya hilang, diganti dengan yang ekstrinsik tadi. Ya, kalau kita saja misalkan nih, kita ini datang tepat waktu atau datang tidak terlambat, itu alasannya apa? Fingerprint, takut nanti disinggung oleh Pak Kepala Sekolah misalnya, berarti kan ada ketakutan itu hukuman, atau ingin mendapat penghargaan misalnya nanti jadi guru teladan itu suka telat. Tanya Pak satu-satu Pak. Beda-beda. Enggak usah ya. Nah, kemudian ya, kalau kita bisa menanamkan nih. Nah, ini saya nih, karena saya bukan kepala sekolah di sini ya. Ya, kalau saya menanamkan seperti ini. Kita ini ya, kerja kan, dibayar kan? Ya. Ya. Nah, dibayar. Misalnya dibayar 1 juta. Misalnya nih bisa 1 juta untuk ngajar dari jam 7 misalnya nih sampai jam 3 sore. Nah, kemudian datangnya terlambat, setengah 8 baru datang. Nggak berkurang kan harusnya? Tapi kita tetap dibayar 1 juta enggak? Tetap. Harusnya kurang kan? Ya. Mungkin 950 misalnya harusnya. Nah, masih ada 50. 50 inilah yang akan diambil oleh Tuhan. Nah, 50-nya akan diambil Tuhan dengan cara apa? Dengan cara misalnya, ya mungkin tiba-tiba duitnya ada yang hilang, atau tiba-tiba sakit butuh obat, beli obat misalnya ya, contoh saja. Nah, jadi ya kalau kita kerja kemudian kerjaan kita ini kurang dari harusnya 1 juta, harusnya kan pas jam 7 tapi kurang atau lambat, itu adalah nanti caranya hilang duitnya. Tapi kalau kita kerja misalnya nih jam 7 sampai jam 3, nah, yang bayar 1 juta misalnya, kemudian lebih, berangkat sampai jam 4, jam 3 sampai jam 4 kerja, bukan jam 3 sampai jam 4 ngobrol ya, jam 3 sampai jam 4 kerja. Nah, nanti akan ada tambahan dari Tuhan juga. Seperti itu. Jadi jangan punya prinsip, wah ini lembur gak ada uang lemburnya. Nanti yang ngasih uang lemburnya Tuhan ya, bukan bendahara, bukan kepala sekolah. Jadi biar agak lama saja, biar kita lama. Pengen terus. Biar agak lama. Atau kalau agak biar lama lagi kita ice breaking lagi. Ya. Masih ada 20 menit. Masih berapa menit apa? 20 menit. 20 menit. Waduh, lama lagi. 1 jam kan? Nah, Nanya lagi, mungkin nanya lagi. nanya lagi.
Lagi ya. Sedikit lagi. Selain apa? Oh masih Lanjut. lanjut ya. Nah, nah. Ini ada bunyinya. Jadi kita ini sebagai manusia, manusia Ya. ya. Manusia. Oh makanya. Manusia biasa, aku hanya Manusia biasa. Nah, nih pertanyaan saya nih. Kita ini kalau hidup kan kita hidup. Itu apa yang kita inginkan? Ingin diapakan? Nah, Ingin Apakan? disayang. ingin disayang, Ini dihargai. ingin dihargai, ingin apa lagi? Ingin dicintai, Dipercaya. dikasih duit. Pas saham 5 miliar. mantap nih, pasangan 5 miliar. Ingin duit. Oh, ingin diberi duit, diberi duit ya, diberi duit, uang. Ya. Enggak ada lebihnya saya. Sehat, 5 miliar, gratis aja. Apalagi ingin diapakan lagi? Ingin dibahagiakan. Ingin dibahagiakan. Dapat mencukupi ya. Ingin dicukupi. Apalagi? Ingin dihargai. Ingin dimengerti. Ya betul karena wanita ini dimengerti. Sip. Ya. Ingin murah rezeki. 9 bahan pokok dalam percintaan. Lagi. Nah, Put ini mau nyanyi lagu dangdut. Nah, itu hiburan. Tenang, nanti ada hiburan kok. Tenang nanti ya. Sekarang kalau tadi Sekarang pun udah terhibur ya. Nanti ada hiburannya lagi. Saya ingin menghilang. Oh ya. Jadi semua manusia tadi ya, karena berbicara mengenai kebutuhan manusia tadi, ada tadi yang disayangi. Nah di situ udah kasih sayang, udah rasa diterima. Kemudian yang pertama itu sebenarnya yang utama itu adalah bertahan hidup. Kita ini hidup supaya tetap hidup, gimana caranya? Kan seperti itu. Perlu makan, perlu minum. Maka tadi saya bilang di awal, ya silakan mau makan, yang mau minum, ya boleh. Ya, yang penting tenang, ya. proses kita bertahan hidup ya Pak. Nah, ini itu kalau bertahan hidup, kalau nggak makan dan minum, ya lama-lama nggak hidup. Seperti itu. Ya, kalau nggak makan dan minum. Kemudian yang kedua, tadi ketiga berarti sekarang ya. Tadi udah ya, tadi saya udah. Kebebasan. Bebas kan? Bebas kan? Perlu. Ya. Bebas berekspresi. Jangan sikit-sikit di merdeka. Ya, jangan sikit-sikit dikekang ya. Yuk. Nah, tuh. Kemudian berikutnya penguasaan, kesenangan dulu lah. Nah, ingin senang kan, ingin bahagia kan tadi? Ingin. Ya, yang terakhir penguasaan. Nah, penguasaan itu artinya apa? Nah, kita ingin menguasai, ingin memiliki, ya, ingin memiliki mobil, ingin memiliki rumah, ya, helikopter. Seadanya Pak Min. Bukan menguasai tapi ya. Maksudnya menguasai itu seperti itu, ya, bukan menguasai kita menjajah orang. Suamiku milikku. Milik siapa? Pengen berkecukupan sih Mami. Iya, Dia hanya milikku. Cukup saja ya. Kasih sayang. Ingin beli ini, duitnya cukup. Pengen holiday itu, luar negeri. duitnya cukup. Jadi hidup itu yang penting cukup. Secukupnya. Secukupnya. Semuanya cukup. Oke. Nah, jadi nanti gini. Siswa atau murid tadi yang melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran itu sebenarnya karena ada dorongan untuk memenuhi kebutuhan.
Ya mungkin tidak semuanya ya, tidak semuanya. Maksudnya kan ada 5 tuh, ada 5, bukan 5-5-nya harus ada, bukan. Ini 2 sampai 2 saja ya. Misalnya, wah buku udah. Kemarin itu kan ada misalnya buku itu cerita ini dulu. Oh, sudah ada kan? Minum dulu Mimin, minum. Pipetnya nggak ada. Menit Pak Min. Lagi ya. Mas, mas. Oke, kita lanjutkan. Nah, mengenai 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol. Guru bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, sekarang ada gambar 5. Kira-kira nih yang penghukum yang mana? Nomor 1. Yang pakai baju kuning, yang anaknya pakai baju biru. Ya, Anak kecil. hukum. Hukum. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, Yang ada tanda tanya. nah, terus Teman yang di tengah yang ketiga. Teman yang bertiga. terus bukan yang ada tanda-tanya itu teman, yang rasa bersalah itu Selesai ada yang papan hitam tulis itu berdiri bawah itu ya. ada papan tulis. Nah, yang atas itu ada grafik itu pemantau, yang tengah yang ada itu manajer. Saya berada di Nah, kita ini sebagai mana? teman, kadang Ya, teman, kadang Ya. hukum. 5-5-nya Pak. 5-5-nya bisa ya? Pernah ya? Pernah. Bagus, berarti pengalamannya banyak. Ya. Nah, ini maksud dari pemaparan ini, ya, guru itu nanti, ya, paling tidak pemantau atau manajer. Pemantau atau manajer. Ya kenapa? Kok hukum tidak boleh, membuat rasa bersalah tidak boleh, teman juga tidak boleh. Nah, itu nanti ada alasan. Ya. Jadi paling tidak kalau pemantau manajer. Nah, kelihatannya. Ya, mendukung membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, fokus ke yang guru berkata. Guru berkata, atau kita mau briefing lagi? Mau. Deh. Nggak 10 menit lagi nih. Nah, kalau menghukum, nah di situ ada. Tuh. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan begini. Itu berarti menghukum. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Atau kamu sudah mengecewakan saya. Itu membuat bersalah. Teman, lakukan untuk Bapak Ibu ya, teman. Kemudian pemantau. Apa peraturannya? Apa yang telah kamu lakukan? Memantau saja. Nah, yang manajer, ini yang paling bagus. Ya. Apa yang kita yakini? Kesepakatan apa yang sudah kita sepakati? Ya. Nah, saya rasa, saya yakin semuanya udah pernah nih, 5-5-nya juga kan? Nah, Sudah. Ya, mulai dari sekarang fokus ke 4-5. Pemantau dan manajer. Tapi syaratnya apa sih syaratnya? Syaratnya harus ada keyakinan dulu, keyakinan kelas misalnya. Nah, udah ditulis, tempel tuh. Nah, ya, tempel. Misalnya saling menghormati dan seterusnya ya, dari situ tuh. Kalau ada yang tidak menghormati, kan tinggal dibaca keyakinan kita apa? Saling menghormati. Kamu menghormati apa enggak? Enggak. Nah,
nanti kan tahu sendiri salahnya. Kalau dia sadar diri, ya. Karena yang penting itu sadar dulu. Kalau nggak sadar kita tidak merasa salah gitu. Bisa. Nah, di sini waktu kecil-kecil ya. Tambah kecil lagi. Saya ceritakan ya. Jadi ada anak yang namanya Sabrina. Sabrina ini buru-buru ke sekolah, ya. Ujung-ujungnya salah pakai sepatu, ya. Jadi harusnya warna hitam. Bu siapa? Harusnya warna hitam tapi tidak warna hitam. Nah, kemudian ketemu dengan Pak Lukman, ya, ketemu dengan Pak Lukman. Nah, kemudian ya oleh Pak Lukman ini ya biasa marah-marah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatunya. Ya. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak? Hukum. Kemudian, nah di situ tuh kalau dia menghukum, si Sabrina ini merasa sakit hati, merasa malu. Seharian dia tidak berani berdiri sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alasan. Nah ini sebagai penghukum itu kan tidak benar berarti harusnya kan sebagai kalau pemantau manajer. Seandainya nih kalau Pak Lukman ini mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakan ke si Sabrina? Kira-kira nanyanya bagaimana? Yang langsung gitu loh misalnya, ya? Nah, langsung kamu tuh tahu terlambat, ngalah habis. Karena lepas tadinya. Tanyakan alasan dan kembali lagi. Karena ada yang belajar kamu apa? Ya enggak saling bekerja. Itu juga yang penting itu kata-katanya tergantung. Nah, tidak tegas kan tidak ya. Ada tegas tapi Kalau gitu datang-datang, aduh nak, kenapa sepatunya kok cantik? Gitu kali ya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Wah kalau sepatu itu bagus ya, warna coklat itu bagus ya. Misalnya warna coklat yang tadi. Tapi kamu tahu kan, misalnya keyakinan kita atau kesepakatan kita di sekolah ini apa? Gitulah, kurang lebih gitu ya. Nah, ini materi terakhir segitiga restitusi. Jadi ketika kita menghadapi suatu anak yang ada permasalahan, ya, kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga di sisi bawah itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian nomor 1 ya, nomor 2-nya validasi tindakan yang salah, nomor 3-nya menanyakan keyakinan. Ya, 1, 2, 3 ini harus diurutan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang namanya salah itu kan sudah biasa. Kita mau belajar, misalnya mau belajar apapun itu kan pasti harus salah dulu kan. Nah, harus salah dulu. Kita mau belajar naik sepeda itu harus mau jatuh dulu. Nggak mungkin kita tidak jatuh belajar naik sepeda. Ya, kalau belajar naik motor kita mau naik sepeda. Berawal dari itu prinsip bahwa berbuat salah itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi ketika awal ada anak yang berbuat salah, nah kita stabilkan dulu identitasnya, ya. Misalnya, ya tidak ada manusia yang sempurna, ya tidak harus persis kayak gitu ya, tidak persis. Ya, intinya semua orang itu bisa berbuat salah. Saya juga bapak ini pernah berbuat salah, ibu juga pernah berbuat salah. Nah, atau begini, ini ada kata-kata lain. Di sini kita nggak usah nyari siapa yang benar, siapa yang salah. Kita cari solusi.
mungkin seperti itu. Namanya menstabilkan identitas. Jadi jangan tiba-tiba melakukan kesalahan langsung dijudge, langsung marah-marah, itu jangan. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, tadi kan ada kebutuhan tadi. Seorang anak melakukan kesalahan itu pasti dia ada ingin memenuhi kebutuhan. Nah, jadi mau cerita yang Bepong itu bekalnya diambil kawannya misalnya. Nah, itu kira-kira apa yang atau kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh si kawannya tadi yang ambil tadi? Mungkin karena lapar. Nah, berarti kebutuhan dasar ya kan? Mungkin karena ada kurang perhatian apa ada tuh misalnya ya. Ada tadi. Masa dia. Jadi kita tanya dulu alasannya apa. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini jadi kan kita sudah punya keyakinan kelas nih. Nah, kamu ingat nggak keyakinan kelasnya apa? Oh seperti ini. Berarti melanggar. Saya melanggar peraturan. Saya melanggar keyakinan. Jadi siswa sendiri yang menyadari intinya gitu seperti itu ya. Bukan kita yang menyadarkan tapi siswa sendiri yang menyadari. Cuma kita udah marah-marah tapi dia tidak merasa bersalah. Jadi harus sadar diri dulu. Nah, ini studi kasus ya, ini memang sebenarnya acting nih, acting. Acting itu lari kamu. Nah, jadi kalau ada anak yang salah, usahakan misalnya mata ya, mata ruangan yang tertutup, ya jangan di depan kawan-kawannya. Kemudian ya seperti tadi segitiga restitusi dipakai menstabilkan dulu ya. Semua orang pasti bersalah. Kita ini cari solusi bukan cari siapa yang salah. Nah, kemudian keyakinan kelasnya bagaimana? Dulu peraturan ya. Sekarang keyakinan bagaimana? Tuh, kemudian tanyakan muridnya mau apa. Jadi kalau dia sudah tahu kalau dia melanggar keyakinan misalnya, dan apa yang akan dilakukan. Jadi dia sendiri bukan kita. Oh, kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu bukan seperti itu. Ya. Jadi siswanya sendiri yang melakukan dengan kesadaran. Ada suaranya ya. Ada suaranya. Itu bajunya nggak masuk ke dalam. Bicara lagi karena bajunya nggak masuk ke dalam. Rapi. Nah benar kata Pak Min. Ini beneran atau action? Aku memang beneran keluar tadi ceritanya. Iya. Berhenti nggak? Habis. Wah, habis berarti. Habis. Sudah. Bima di bawah, Pak Bima di bawah. Nggak ada di sini, Bang. Nggak ada di sini. Kasus 1. Kalau mau lihat videonya ini ada di channel YouTube. YouTube Suparmin. Subscribernya udah 22 juta. Jutanya hilang. Nggak perlu Pak biaya PNS. Nah, jadi ada di situ. Nah, jadi ini sudah di akhir ya. Akhir ya, saya minta
kurang saja lah ya. Mungkin ada yang mau cerita apa yang sudah didapat, kemudian apa perasaannya, bagaimana perasaannya, ya. Kemudian ke depan mau seperti apa, nah, seperti itu. Setelah mendapatkan ilmu baru, itu baru kan? Baru. Ya. Mungkin ada yang mewakili. Mewakili mungkin Bu Eca mungkin mewakili. Nah, Monggo. yang penyambung lidah kawan-kawan. Monggo Bu Neta. Wendy lah, Wendy tuh yang neta Siapa lah? Silakan satu saja. Mewakili. Lilin Jasmine. Atau putaran? Nah, putaran. Nah, mewakili kawan-kawan. Boleh. Jadi dari penyampaian Pak Supardi tadi, akhirnya kita tahu disiplin positif, budaya positif itu seperti apa, bagaimana cara kita menyampaikan disiplin positif, kemudian juga tadi juga institusi ya, bagaimana cara kita menyampaikan itu, terus selama ini kan kita masih reward dan punishment nih. Nah, jadi semoga di setelah Pak Min menyampaikan ini, apa yang Pak Min sampaikan bisa kami aplikasikan. Dan budaya positif di sekolah kita bisa terwujud. Tepuk tangan untuk Bu. Sudah ya. Nah, jadi sampailah kita di penghujung acara. Kasus 2-nya ada di YouTube. Nanti punya itu dari satu video. Karena sudah di penghujung 1 jam lebih ya. Pertama saya ucapkan terima kasih dan bersedia ya mendengarkan pemaparan saya yang walaupun ya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kalau ada ya pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan. Saya mohon maaf ya. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tutup ya.